Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari hampiri hadirat Tuhan, bawa hati kita kepada Tuhan, hati hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Oh, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Oh, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup,
ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, yang terbaik bagimu, Yesus Tuhanku, Yesusku. Biarlah pujian ini menjadi komitmen hidup kami untuk melayani Tuhan dan mempersembahkan hidup kami yang terbaik bagi Tuhan. Tuntun oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Keluaran pasal 4 ayat 18-31. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Israel, ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhnya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Amin. Bapak Ibu, tugas utama seorang hamba Tuhan adalah mentaati perintah Tuhan. Di tengah perjalanan, Musa pergi ke Mesir untuk membebaskan umat Tuhan. Ada frase yang menarik di sini, karena tiba-tiba dikatakan Tuhan murka terhadap Musa karena ketidaktaatannya. Ketidaktaatan apa yang dibuat Musa sebenarnya? Saya menafsirkan
ketidaktaatan yang dibuat Musa adalah ia lalai menyunat anaknya. Kita tidak tahu mengapa Musa tidak menyunat anak itu. Tetapi hal itu dipandang serius dan dipandang sebagai ketidaktaatan. Tuhan menuntut ketaatan Musa sebagai calon pemimpin Israel. Allah memang sudah memerintahkan sejak Abraham untuk menyunat setiap anak laki-laki keturunan Abraham pada hari ke-8. Ya, hal itu dicatat di Kejadian pasal 17 ayat 12. Sunat merupakan tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya. Karena Musa adalah pemimpin umat Allah berikutnya nanti, maka dia harus belajar mentaati perintah Tuhan. Tidak boleh ada hal yang dilalaikan. Maka Tuhan menunjukkan murka yang begitu hebat karena pelanggaran sunat itu. Tetapi syukur kepada Tuhan, Sipora istri Musa tahu apa yang harus dikerjakan. Dia segera menyunat anaknya dan disentuhkannya kulit katan itu ke kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Dan karena tindakan iman Sipora itu, maka Tuhan membiarkan Musa hidup. Kita melihat di sini peran Sipora sebagai penolong yang sepadan bagi Musa. Demikian hendaklah istri daripada hamba Tuhan juga menjadi penolong yang sepadan bagi hamba Tuhan itu menjalankan tugasnya dengan baik. Satu contoh yang indah dinyatakan oleh Sipora. Selain itu Tuhan juga memperlengkapi Musa dengan Harun untuk menjadi juru bicaranya, karena Harun fasih lidah. Bapak Ibu, kita melihat di sini selain pemimpin umat dituntut untuk taat kepada Allah, tidak boleh ada yang terlewat. Maka kita mesti mendukung, mendoakan para pemimpin kita, baik orang tua kita, kalau kita sebagai anak-anak, maupun orang tua rohani, gembala sidang, pendeta, penatua gereja. Doakan supaya hidup mereka juga taat kepada Allah, tidak ada celah-celah yang membahayakan tugas pelayanan mereka. Kita patut mendukung dalam doa, karena hamba Tuhan, pemimpin rohani, orang tua kita adalah manusia biasa yang dipilih oleh Tuhan. Maka kita perlu mendukungnya dalam doa. Kita sudah mendapat contoh seperti Sipora dan juga Harun yang ditaruh Tuhan di sekeliling Musa supaya Musa dapat mengerjakan tugas kepemimpinannya dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk kasih karunia dan kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu tak lekang oleh waktu, oleh zaman. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberi peringatan, Engkau selalu mengingatkan kami untuk hidup dalam ketaatan kami, khususnya kami para pemimpin. Dan hari ini kami belajar bahwa kami harus berhati-hati dalam menjalankan tugas kami. Kami butuh pertolongan Tuhan, kami butuh bimbingan Tuhan, kami butuh arahan daripada Tuhan. Dan hari ini Engkau membukakan satu hal. Kami bersyukur Engkau taruh orang-orang di sekitar kami, baik itu pasangan hidup maupun partner kerja, untuk saling memperlengkapi, saling menopang, sehingga kami dijauhkan dari kesalahan-kesalahan. Terima kasih untuk istri, terima kasih untuk suami yang baik, yang saling mengingatkan. Terima kasih untuk penatua, terima kasih untuk pengurus. Terima kasih juga untuk jemaat yang setia mendukung dalam doa setiap hari, baik dalam doa pagi maupun dalam doa malam tertulis
Kami bersyukur kami membutuhkan itu. Ini bukan rutinitas, ini bukti kecintaan kami kepada para pemimpin rohani yang Tuhan sudah taruh, percayakan menjalankan tugas kepemimpinannya, memimpin kami secara rohani, bertumbuh dalam iman percaya. Maka kami umat-Mu akan terus berdoa, mendukung. Karena ternyata firman-Mu hari ini meneguhkan hal itu. Mereka adalah orang-orang biasa yang Kau pilih, yang perlu didukung. Bahkan harus kami dukung. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Kami berjalan bersama dengan Engkau. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Selamat saling mendukung supaya kita dapat menjalankan tugas kita dengan baik. Tuhan memberkati. Shalom. Salam sehat, tetap semangat.